Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Ayo jalan, ayo jalan. Maukah kamu menikah denganku? Tidak. Maukah kamu menikah denganku? Bolehkah aku menikahimu? Pengemis kecil, kamu mau istri atau tidak? Katakan saja, aku akan menjadi istrimu. Aku benar-benar mendapat istri yang jatuh dari langit. Nona, berhenti lari. Sebaiknya kamu menikah saja dengan Tuan Muda Xiao. Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menikah dengan playboy Xiao Yunfei itu. Bahaya. Nice. Pengemis kecil, jika kamu bersedia menikah denganku, rumah, uang, akan kuberikan semuanya padamu. Itu tawaran bagus. Aku? Ya, kamu. Ikut aku. Aku tidak pernah menyangka. Setelah turun gunung, aku mendapat istri gratis. Bukan hanya tanpa mahar, tapi dia juga memberiku uang dan rumah gratis. Ya Tuhan, kamu begitu baik padaku. Jiang Chen, kamu sadar? Setelah kamu memakai kacamata hitam itu, semua gadis di perusahaan menatapmu. Tidak ada yang melihatku. Mau bertukar? Lupakan. Mereka melihat orangnya. Aku akan tidak terlihat dimanapun aku berdiri. Tapi kamu biasanya tidak berdandan. Kenapa kamu memakai kacamata hitam hari ini? Kamu tidak tahu? Kudengar perusahaan kita mendapat bos besar baru. Dari luar negeri, dia benar-benar seksi. Jiang Chen pasti sedang berusaha mengesankannya. Jangan fitnah aku. Aku sudah menikah. Istriku adalah kecantikan sejati. Lagi pula, CEO wanita seksi yang kamu sebutkan itu, tidak ada yang pernah melihatnya. Bagaimana kalau dia sebenarnya jelek? Orang ini nampak akrab. Satpam itu kenapa dia terlihat begitu familiar? Yinsue, perusahaan yang baru saja Anda akuisisi ini tidak terlihat begitu mengesankan. Tapi satpam kecil di pintu itu sebenarnya cukup tampan. Aku suka dia. Aku tahu. Berhenti. Di mana lencanamu? Kamu minta lencana padaku, buka matamu, dan lihat baik-baik. Aku manajer departemen pemasaran. Kamu minta lencana padaku? Aku tahu. Yang setiap hari melecehkan staf perempuan. Reputasimu telah menyebar ke seluruh perusahaan. Kamu. Bos baru akan datang hari ini. Aku tidak akan merendahkan diriku setingkat denganmu. Karena kamu tahu siapa aku. Kenapa tidak minggir saja? Tidak. Kebijakan perusahaan, karyawan tanpa lencana tidak diizinkan masuk. Satpam rendahan, berani menghalangiku, tidak membiarkanku masuk perusahaan. Percayalah, satu panggilan telepon, dan kau akan berkemas. Kecuali kau pecat aku sekarang juga, tidak ada lencana, tidak boleh masuk. Berhenti. Dia benar. Siapapun dirimu, kamu harus mengikuti aturan perusahaan. Hari ini aku sial sekali. Satu persatu, kalian semua melawanku, ya? Percayalah, satu panggilan telepon, dan kalian berdua akan berkemas. Oh, benarkah? Ini, Dia adalah presiden perusahaanmu yang baru diangkat, Jiang Yinsue. kau yang baru, presiden baru. Presiden baru ini ternyata cantik. Aku penasaran apakah istriku yang menghilang tepat setelah kita mendapatkan surat nikah lebih cantik darinya. Sekarang,
Apakah kau masih ingin mengusirku? Presiden Jiang, aku salah. Mohon, maafkan aku kali ini saja. Aku akan menyuruh seseorang mengambilkan lencanaku sekarang. Sebagai anggota manajemen senior, memberi contoh dalam melanggar aturan perusahaan. Perusahaanku tidak membutuhkan orang sepertimu yang melanggar aturan. Mulai sekarang, kau dipecat. Presiden Jiang, aku mohon. Ampuni aku sekali ini. Tolong. Usir dia keluar. Tidak masalah. Presiden Jiang, aku tahu aku salah. Kerja bagus. Pertahankan. Tampan, Jiang cantik kita jarang memuji siapapun. Pertahankan. Tidak mungkin, Jiang Chen. Pertama kali kalian bertemu, dan kau sudah diingat oleh presiden wanita kita. Itu mudah sekali. Siapa itu? Keributan besar sekali. Jiang Yingsue. Jiang Yingsue, aku cinta kamu, seperti tikus mencintai beras, nikahi aku saja. Yingsue, nikahi aku cinta kamu. Yingsue, siapa itu? Bikin keributan besar. Itu suamimu, kan? Bukan. Dia putra sulung keluarga Shao. Seorang playboy. Salah satu dari 4 keluarga besar kota naga, keluarga Shao. Benar. Setahun yang lalu, saya dipaksa menikah oleh keluarga Shao. Jadi saya ambil seseorang dan nikah kilat. Lalu saya bersembunyi di luar negeri selama setahun. Saya tidak menyangka dia masih tidak mau lepas dari saya. Saya perlu mencari cara. Baik, Satpam. Kemari, Kamu panggil saya? pergi usir mereka. Aku? Iya, kamu Satpam perusahaan. Sekarang ada yang buat masalah di perusahaan. Tentu saja kamu yang harus pergi. Bos kita, Jiang, baru saja memujimu karena melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu tidak bisa begitu saja pergi, kan? Ada apa ini? Tidak masalah. Aku akan memberinya pelajaran. Merusak lamaranku. Kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu. Area kantor ini dilarang ada api terbuka. Jaga lingkungan, tanggung jawab semua orang. Paham? Kemas barangmu dan keluar dari sini sekarang. Di kota naga, kamu yang pertama orang yang berani bicara seperti itu padaku. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Satpam kecil ini, dia punya kemampuan. Siapa sangka dia begitu kuat? Ngapain kamu berdiri di situ? Tangkap dia. Ini beneran? Kapan kamu menjadi begitu kuat? Kita sudah jadi rekan kerja setahun, dan baru hari ini kita tahu bahwa Jiang Chen begitu kuat. Satpam sialan, kamu berani sentuh aku akan menjatuhkanmu. Berhenti. Xiao Yunfei, sudah kubilang berkali-kali. Aku sudah menikah. Aku tidak akan menikahimu. CEO wanita keren ini, ternyata sudah menikah. Jadi bagaimana kalau dia sudah menikah? Ceraikan saja. Aku tidak akan pernah bercerai. Dan, jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Baiklah, baik, Jiang Yingsue. Aku tidak akan melepaskanmu. Dan kau. Dasar satpam sialan, aku mengawasimu, ayo pergi. Aku tidak menyangka CEO cantik ini. Tidak hanya cantik, tapi juga baik kepada anak buahnya. Tidak buruk. Ying Shui, ku dengar Xiao Yunfei akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginkannya. Hari ini, satpam kecil ini membuatnya marah demi kamu. Aku khawatir dia akan mencarinya nanti. Apakah kamu tertarik bekerja di sampingku? Jadi bodyguard pribadiku? Aku. Apa? CEO yang ingin menjadi bodyguard pribadinya? Apa kamu setuju? Aku? CEO Jiang, anak itu, Jiang Chen, dia tidak bagus. Lihat aku bisa menjadi bodyguard pribadimu. Aku lebih setia daripada dia. Kamu? Apa kamu bisa?
Aku nomor 1 di tim keamanan dalam bela diri. Aku bisa memecah 3 bata dengan 1 tangan. Aku bisa memecahkan batu di dadaku. Aku bisa membunuh harimau dengan 1 pukulan. Aku jauh lebih baik daripada si Jiang Chen. Ini, ambil. Nantikan penampilanmu. Kamu benar-benar akan melakukan ini? Kamu berdiri di sana untuk apa? Apa kamu main-main dengan Presiden Jiang? Tidak. Saya tidak berani main-main dengan Presiden Jiang. Aku mau hantam sekarang. Aku lagi hantam. Ayo. Asal kamu bisa memecahkan bata ini, aku akan menjadikanmu pengawal pribadiku. Gaji tahunan, $500.000. Presiden Jiang. Sepakat? Ayo. Anak ini serius. Jangan sampai tanganmu patah. Sudah kubilang kau tak bisa memecahkan bata. Sekarang kau tahu sakitnya, dan kamu mencoba mengambil pekerjaan Jiang Chen. Apa kamu punya kemampuan? Jangan selalu mengejekku. Bahkan jika aku tidak bisa memecahkan bata, terus kenapa Jiang Chen bisa memecahkannya? Bagaimana jika aku benar-benar memecahkannya? Lalu, maka aku akan memanggilmu kakak. Sini. Wah, kamu benar-benar memecahkannya. Kakak, kamu harus menjagaku mulai sekarang. Santai. Mulai sekarang, Jiang Chen adalah pengawal pribadiku. Gaji tahunan, $500.000. Kamu serius? Saya tidak menyangka Presiden Jiang memiliki sosok seperti itu. Sebenarnya cukup bagus, pinggang kecil dan kaki panjang. Sosoknya hampir seperti supermodel. Jiang Chen, kenapa nama ini? Sama dengan suamiku. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Suamiku memiliki kartu hitam yang kuberikan padanya. Meskipun tanpa pekerjaan yang baik, dia tidak akan menjadi satpam. Hei, pengawal kecil, Ying Shui memintamu untuk menjadi pengawalnya di perusahaannya. Ini untuk membantumu menghindar keluarga Xiao yang mencarimu untuk balas dendam. Jangan punya pikiran yang tidak pantas. Nona Chen, tenanglah. Aku sama sekali tidak akan memiliki pikiran tidak pantas terhadap Presiden Jiang. Lebih baik begitu. Presiden Jiang kami sudah menikah, loh. Aku tidak menyangka Presiden Jiang begitu muda dan sudah menikah. Masih ada lagi yang tidak kamu duga. Ying Shui membeli perusahaan ini, sebagai hadiah untuk suaminya. Wow. Presiden Jiang begitu baik kepada suaminya, andai saja dia istriku. Ibu, Jiang Yingsui, karena kamu sudah kembali ke negara ini, aku beri kamu 3 hari untuk segera bercerai. Pengemis itu dari entah mana, dan ceraikan pengemis musik itu. sudah kubilang, dia suamiku. Aku tidak akan pernah bercerai. Aku tidak peduli, aku hanya memberi 2 pilihan sekarang, putus hubungan ibu dan anak, atau ceraikan pengemis miskin itu. Anggap saja kau tidak pernah punya anak perempuan sepertiku. Ada apa? Keluarga Tuan Jiang memaksanya bercerai. Tuan Jiang, saya akan angkat telepon ini. Kian, menyerahlah padaku. Jika kau setuju, aku janji akan mempromosikanmu dan menaikkan gajimu. Manajer Liu, kamu sudah menikah. Kita tidak bisa bersama. Jika kau terus begini, aku akan panggil polisi. Kau cari masalah, ya? Percayalah, dengan satu kata, aku bisa buat kau dipecat dari perusahaan. Itu baru namanya. Siapa di situ? Dasar satpam sialan, beraninya kau macam-macam denganku. Manajer Liu, kan? Apa yang kau lakukan tadi? Sudah kurekam semua. Kau tidak ingin video ini tersebar di internet, kan? Kau? Aku akan mengingatmu. Kau tidak apa-apa? Chen, berkat kehadiranmu hari ini aku pasti sudah dirundung. Kenapa ada suara perempuan? Dan dia memanggilnya Chen. Apa suamiku selingkuh? Oke, sekarang sudah tidak apa-apa. Kalau kamu mengalami hal seperti ini, kamu harus telepon polisi. Orang seperti dia tidak akan berani menyakitimu. Mengerti? Makasih, Chen.
Aku kembali kerja sekarang. MHM, silakan. Apa aku baru saja menerima telepon? Yingsue, ada apa? Tidak apa-apa. Mungkinkah Jiang Chen sebenarnya selagi aku pergi, diam-diam berpacaran dengan perempuan lain? Tapi, kami hanya bertemu sekali sebelum menikah. Aku tidak berhak ikut campur dengan apapun yang dia lakukan. Tapi kenapa aku selalu merasa tidak nyaman? Oh, iya, Yingsue. Kamu baru saja membeli perusahaan, malam ini jam 8, ada pesta perusahaan? Perusahaan ini akan kuanggap sebagai kompensasi atas 1 tahunnya yang terbuang. Kompensasi terakhir. Tidak masalah. Kamu yang atur jadwalnya. Aku akan bersiap. Lalu kita berangkat. Oke. Silakan duduk. Presiden Jiang, pertemuan bisnis malam ini hanya kita makan, tidak perlu orang luar. Untuk para pelayan, sebaiknya tidak masuk. Presiden Fang. Jiang Chen adalah orangku. Jika Anda tidak mengizinkannya masuk, maka pertemuan malam ini tidak perlu dilanjutkan. CEO wanita yang dingin ini membelaku. Kalau begitu, silahkan duduk. Lihat pemuda ini. Dia masih muda, tapi Presiden Jiang sangat menghargainya. Pasti dia sosok berbakat di perusahaan Anda. Kalau begitu, nanti kita minum lagi beberapa gelas. Apa yang diinginkan pria tua ini? Mau membuatku mabuk? Ayolah, Presiden Jiang. Presiden Jiang, Anda sangat menghargai Anda. Tapi Anda bahkan tidak bisa menangani sedikit alkohol ini. Maka, saya khawatir kerjasama kita tidak akan bisa dilanjutkan. Tidak. Setelah 10 gelas minuman keras, Jiang Chen tidak akan sanggup. Jiang Chen tidak pandai minum. Bagaimana kalau dia minum teh sebagai ganti alkohol? Bagaimana menurutmu? Teh, sebagai ganti alkohol? Apakah wajahku, Fang Jianming, benar-benar tidak berharga? Karena Anda tidak mau bekerja sama, mari kita lupakan saja. Aku akan minum untuknya. Baru begitu. Ayo, 1 gelas lagi. Jika terus begini, Jiang Yingsue akan mabuk cepat atau lambat. Karena Ketua Fang ingin aku minum, maka hari ini, mari minum sepuasnya. Bersulang. Hah? Ini. Jiang Chen, apakah dia membelaku? Jiang Chen, kamu hanya pengawal pribadiku. Kamu tidak perlu minum untukku. Nona Jiang sangat menghargaiku, tentu aku harus membalasnya. Bahkan kamu tahu kamu harus membalas aku. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia? Jiang Chen, katakan padaku, apakah semua pria selingkuh? Ya ampun, suami Nona Jiang dia tidak selingkuh, kan? Dengan wanita secantik ini, dia tidak menghargainya, dan masih selingkuh? Soal itu. Awas. Nona Jiang, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, wanita sehebat dirimu suamimu pasti sama hebatnya. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Seperti tadi, itu kecelakaan. Kesalahpahaman? Meskipun aku mendengar dari suamiku suara wanita tadi malam, tapi itu benar-benar tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana jika itu kesalahpahaman? Kamu benar. Aku terlalu terburu-buru. Besok, kamu ikut denganku untuk memilih hadiah. Aku ingin menemuinya sendiri. CEO cantik yang sedang jatuh cinta ini, bisakah dia menjadi istriku? Oke. Suasana di antara mereka berdua terasa sangat aneh. Semuanya, tunggu sebentar. Kemarin, Jiang Chen berhasil mendapatkan untuk perusahaan kesepakatan $1 miliar. Sekarang saya umumkan, posisi Jiang Chen berubah menjadi kepala departemen bisnis dan juga pengawal pribadi saya. Mulai sekarang, kalian semua adalah bagian dari departemen Jiang Chen. Chen, kamu hebat.
kemarin kamu masih satpam. Hari ini kamu jadi bos besar di perusahaan. Cuma beruntung. Ya, aku memang beruntung. Biarkan aku meraba keberuntunganmu. Biar aku juga dapat promosi dan naik gaji. Biarkan aku meraba juga. Biarkan aku ikut menikmati keberuntungan direktur. Wow, tubuh itu bagus sekali. Apa yang kalian lakukan? Otot dadanya besar sekali. Tidak ada kerjaan? Kembali bekerja. Kerja. Jiang Chen, ikut aku sebentar. Kenapa Presiden Jiang tiba-tiba marah? Ibu Jiang ini kenapa dia tiba-tiba kelihatan kayak ada yang mengganjal di pantatnya? Tadi malam, apa yang aku bilang padamu simpan sendiri semuanya. Kubur dalam-dalam. Mengerti? Kemarin? Oh, maksudmu suamimu selingkuh? Berani-beraninya kamu bilang begitu? Jangan khawatir, Ibu Jiang. Aku janji, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Apa yang dipikirkan suamimu? Dengan istri secantik ini, dia tidak menghargaimu dan malah selingkuh? Bukankah itu bodoh? Siapa yang ngomong di belakangku? 1 juta yuan diterima. Anggap ini sebagai uang lembutmu dan komisi kemarin. Tunggu, ikutilah aku untuk membeli hadiah untuk suamiku. Jangan khawatir, Ibu Jiang. Halo, Ibu Jiang. Apakah barang yang saya minta sudah siap? Ya, Ibu Jiang. Hadiah yang Ibu inginkan sudah siap? Jam tangan senilai lebih dari 1 juta dolar. Dia membeli puluhan buah dan mobil mewah. Ibu Jiang ini sungguh baik kepada suaminya. Ayo kita periksa ke sana. Oke. Mau beli kalung? Ya. Saya ingin membeli kalung. Untuk istri saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Saya pikir saya akan memberinya hadiah. Dia pasti senang. Kamu sudah menikah? Ya. Tapi saya tidak pandai memilih kalung wanita. Ibu Jiang, bisakah Ibu membantu saya memilih? Kalung mutiara ini cukup bagus. Sederhana dan elegan. Simpel dan berkelas. Kebanyakan wanita pasti suka. Saya juga berpikir begitu. Permisi. Tolong bungkus ini. Kartu, tolong. Tentu. Terima kasih. Kalung ini harganya 700.000 dolar. Uang yang baru diterima Jiang Chen, dia habiskan sebagian besar sekaligus. Hanya untuk membeli istrinya sebuah hadiah. Istrinya memiliki suami yang sangat baik. Dia pasti sangat bahagia. Presiden Jiang. Saya sudah menaruh barang-barang di mobil. Aku kelihatan oke nggak? Tidak masalah. Seperti bidadari. Maaf, aku harus meninggalkanmu di sini untuk sementara. Aku pergi dulu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hati-hati, Presiden Jiang. Istri murahanku bilang dia akan sampai sini sekitar jam 8. Seharusnya sudah waktunya. 2006. Betul, ini dia. Tapi bukankah aku sudah memberinya kartu hitam? Kenapa dia masih tinggal di tempat seperti ini? Hei, permisi.
Kamu mencari siapa di rumahku? Rumahmu? Kamu bilang ini rumahmu? Betul. Aku nggak nyangka setelah setahun di luar negeri, Jiang Chen ternyata tinggal dengan wanita lain. Menjijikkan. Hei, kenapa nomor rumah ini miring lagi? Sun Qian, kenapa kamu? Chen, aku bawain makanan untukmu. Untuk merayakan promosimu jadi kepala departemen, dan juga untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkanku hari ini. Itu sudah tugasku. Kamu? Tunggu sebentar. Jiang Chen, ayo bercerai. Wanita ini, pertama kali kita bertemu, dia ingin menikah, dia bilang akan kembali setelah setahun, sekarang setahun sudah, dan dia ingin cerai. Baik, ketemu di kantor urusan sipil besok. Aku akan kembalikan kartu hitammu. Chen, ada apa? Kamu kelihatan agak aneh. Aku akan bercerai. Serius? Kamu akan bercerai? Apa? Oh, maksudku, ini bukan berita baik. Masuk? Presiden Jiang. Kita di kantor urusan sipil. Ada apa? Ying Sui, ketua grup Longqian tiba-tiba mengumumkan jamuan, mencari mitra tahun ini, waktunya sempit. Kamu harus cepat datang. Grup Longqian. Kemitraan dengan grup terbesar di kota naga. Aku harus mendapatkannya. Aku segera ke sana. Sepertinya perceraian hari ini tidak jadi. Ke aula jamuan grup Longqian. Baik, Presiden Jiang. Kita bilang jam 10. Di mana dia? Aku cuti untuk datang ke sini. Apa dia bercanda sama aku? Hei, Nona Chen. Jiang Chen, cepat datang ke aula jamuan grup Longqian. Oke. Grup Longqian. Bukankah itu perusahaan anak buahku? Perusahaan Zhang Qianlong, kan? Hei, Chen. Kamu akhirnya meneleponku. Nggak banyak. Grup Longqian di Longcheng itu perusahaanmu, kan? Tolong bantu aku sedikit. Chen, aku bisa memberikan grup Longqian langsung kepadamu. Kenapa aku mau grup Longqianmu? Aku sudah pensiun. Aku harus menikmati masa pensiun. Begini, aku ingin kamu mengambil mitra penandatanganan grup Longqian dan menggantinya menjadi Jiang Yingshui dari grup Jiang. Tidak masalah. Apapun kata bos. Baiklah, itu saja. Hei. Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir bisa masuk ke sini, keluar dari sini? Tepat. Apa yang kamu pura-purakan di pintu tadi? Dan kamu berani pura-pura kenal ketua grup Longqian? Palsu sekali. Manajer Wang. Oh, kukira orang penting, cuma satpam kecil, dari grup Jiang. Haha, kamu pikir tempatmu di sini, pergi sekarang. Atau kami akan mematahkan kakimu. Ada apa? Jiang Chen adalah kepala departemen bisnis dari grup Jiang kita. Kenapa dia tidak boleh di sini? Hei, tentu, dia boleh masuk. Ayo masuk dulu. Xiao, apa yang terjadi? Ibu Jiang, grup Longqian dan keluarga Xiao telah mencapai kemitraan. Sekarang grup Longqian dan keluarga Xiao sedang mencari di seluruh kota Long seorang kepala proyek. Xiao Yunfei ini tidak mau bekerja sama dengan grup Jiang kita. Apa? Ku dengar Xiao Yunfei, putra tertua keluarga Xiao, telah mengejar Jiang Yingshui selama 2 tahun. Dia terus menolak. Akhirnya, dia menikahi seorang pria dengan tergesa-gesa. Pantasan Tuan Xiao memegang erat kerjasama itu dan tidak mau memberikannya padanya. Hal seperti itu, pria mana yang bisa tahan? Tepat sekali.
Xiao Yunfei, ini urusan pribadi antara kita. Urusan pribadi, omong kosong. Aku bilang terus terang, Jiang Yingshui, tahun ini, grup Longqian daftar kerjasama tidak akan mencakup grup Jiang. Kecuali kamu menjadi wanitaku. Jika tidak, Kamu tidak tahu malu. aku tidak tahu malu. Benar, selama 2 tahun aku mengejarmu ke seluruh negeri, bahkan aku pergi ke luar negeri. Pernahkah kamu memberiku tatapan ramah? Sekarang kamu tahu rasanya diabaikan, perasaan ditolak. Xiao Yunfei, bagian grup Longqian, jika kamu tidak mengalokasikannya ke grup Jiang, dana lebih dari $1 miliar, di mana kamu akan menutupinya? Jangan khawatir bagaimana aku akan menutupinya. Jiang Yingshui, aku hanya punya satu pikiran sekarang. Menghancurkan grup Jiangmu dan membuatmu memohon padaku sambil berlutut. Kamu lagi, kawan, kamu pikir kamu siapa? Bro, jangan gegabah. Jiang Yingshui benar. Lowongan di grup Longqian keluarga Shao kami juga tidak bisa menerimanya. Kami hanya bisa menutupinya dengan uang. Tidak sebanding kehilangan banyak uang karena dendam. Fei Fei, jangan ikut campur. Hari ini aku akan menghancurkan keluarga Jiang. Pria di samping Jiang Yingshui siapa dia, berani menampar Tuan Xiao. Semua orang tahu itu. Di antara 4 keluarga besar di Longcheng, keluarga Xiao cukup tinggi peringkatnya. Orang ini berani menghina Tuan Xiao. Dia pasti mati konyol. Kau dengar itu? Hei satpam jelek, kalau aku mau, aku bisa membuangmu ke laut buat makan ikan. Kau hanya satpam jelek, berapa gajimu sebulan? Kenapa mempertaruhkan nyawa untuk itu, hah? Pergi sekarang. Tuan Xiao, kan? Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Kau mau lawan aku? Kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Kamu bajingan, berani mempermalukanku di depan banyak orang? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Xiao Yunfei, bukan laki-laki. Pengawal, Bos, perintah Anda. bunuh satpam sialan itu. Ya, Dia sudah mati. Semua pengawal Xiao adalah mantan pasukan khusus. Mereka akan menjatuhkannya dalam waktu singkat. Xiao Yunfei, apa kau yakin ingin membuat masalah di jamuan Longqian Group? Apa kau tidak takut Ketua Zhang akan memintamu bertanggung jawab? jangan coba-coba gunakan Ketua Zhang untuk mengancamku. Ruang jamuan ini disediakan oleh keluargaku, Xiao, di wilayahku. Jika aku ingin membunuh seorang satpam, apa aku harus khawatir dengan Ketua Zhang? Jangan khawatir. Aku bisa mengatasi mereka. Jiang Chen, aku tahu kau tangguh, tapi mereka semua mantan pasukan khusus, kau tidak bisa mengalahkan mereka. Apa yang kalian bisikan? Tunggu. Xiao Yunfei, apa yang kau inginkan untuk melepaskan Jiang Group dan Jiang Chen? CEO Jiang, kau sangat khawatir tentang satpam kecil ini? Melepaskannya? Mimpi saja. Aku pasti akan membunuh satpam sialan itu. Aku sudah bilang, bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkannya. Xiao Yunfei, sebutkan saja syaratmu. Sekarang kau tahu harus memohon padaku? Baik, Jiang Yingshui, jika kau setuju menjadi wanitaku, dan kemudian suruh satpam ini berlutut dan menjilat sepatuku, aku akan melepaskanmu. Xiao Yunfei, jangan pergi terlalu jauh. Kondisi yang kau usulkan ini, aku tidak akan menyetujui satupun. Tidak perlu memohon padanya. Aku akan mengurus orang-orang ini. Jaga dirimu saat pertarungan dimulai. Oke? Ketua Zhang menyuruhku untuk datang dan menjaga Jiang Yingshui. Kapan keduanya terlibat? Jiang Yingshui, aku memberimu kesempatan. Pergi. Berhenti. Lagi? Kau pikir kau siapa? Jangan ungkap identitasku. Siapa kau? Kau sedang pura-pura? Abaikan dia, tangkap dia. Aku bersama Ketua Zhang. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Siapapun bisa masuk dan berpura-pura dari Ketua Zhang? Bagaimana kau bisa begitu konyol? Hei, Ketua Zhang, cepat. Raja prajurit sedang mencari target. siapa yang buta? Aku akan segera ke sana. Aktingnya lumayan, orang akan mengira kamu benar-benar kenal Ketua Zhang. Satpam bodoh.
Di mana kamu temukan aktor itu? Aktingnya cukup profesional. Apakah ini aktor yang kamu sewa? Dia bukan aktor. Dan dia benar-benar kenal Zhang Qianlong. Kamu satpam bodoh. Kamu kecanduan akting, ya? Diam. Ini token ketua Zhang. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Apa status temanmu? Apakah token itu asli? Kamu bawa temanmu dan pergi dulu, dan aku akan menahan Xiao Yunfei. Nona Jiang, percayalah padaku, orang-orang ini tidak bisa menyakitiku, dan tokennya itu asli. Memegang token rusak, apa yang kamu pura-purakan? Semua berkarat, jelas palsu. Dengan token, lihat betapa sombongnya kamu. Siapa ketua Zhang? Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota naga. Bahkan mereka harus berlutut di hadapannya. Kamu kenal dia? Aku sedang mencoba memukul seseorang, tapi terus diganggu. Tak ada habisnya, tidak ada yang menghentikanku hari ini. Bawa orang ini bersamamu, dan pukul dia. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Jiang Chen adalah kakak Zhang Qianlong. Ketua Zhang. Orang ini bernama Xiao Yunfei. Dia tidak hanya menghancurkan token Qianlong, dia juga. Ini adalah ketua grup Qianlong, Zhang Qianlong. Kehadiran yang kuat. Kakak, kamu baik-baik saja? Apakah ada yang sakit? Siapa yang berani mengepungmu? Apa dia ingin mati? Mungkinkah satpam kecil ini, sungguh, seorang tokoh besar? Aku bukan kakakmu, aku tidak kenal kamu salah orang. Jangan bocorkan identitasku. Kamu yang memukul kakakku? Ketua Zhang, satpam ini bukan kakakmu, kan? Dia bukan kakakku. Apakah kamu? Kalau begitu, kamu bahkan tidak layak. Kamu yang menghancurkan token ini. Ketua Zhang, aku benar-benar tidak tahu dia adalah orangmu. Tolong lepaskan aku kali ini, aku mohon. Persetan denganmu? Kamu berani macam-macam dengan anak buahku? Direktur Zhang, aku benar-benar tidak menyadari itu adalah tokenmu. Beri aku satu kesempatan lagi, tolong beri aku kesempatan. Memberimu kesempatan? Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu berani meminta kesempatan lagi padaku? Kamu berani macam-macam dengan orang-orangku? Aku akan membunuhmu. Qianlong ini, bertahun-tahun telah berlalu, masih begitu pemarah? Direktur Zhang, aku salah. Aku tahu aku salah. Kamu salah? Apa hubungannya denganku? Hah? Kamu berani menyentuh orang-orangku? Para pengawal, hajar dia, sampai mati. Aduh, tolong ampuni aku, Direktur Zhang. Berhenti. Ketua Zhang, terima kasih sudah membantu kami. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kakak, apakah kamu puas? Jika kamu tidak puas, aku akan mengambil orang buta bodoh ini dan membuangnya ke laut. Mungkinkah satpam kecil ini benar-benar kakak Zhang Qianlong? Tidak mungkin. Sudah kubilang, aku bukan kakakmu, kamu salah mengira aku orang lain. Ketua Zhang, Jiang Chen bilang dia tidak kenal kamu. Mungkin kamu harus lihat lagi. Kalau kamu benar-benar salah orang. Sebenarnya, dia bukan. Dia hanya mirip dengannya. Dia bukan kakakku. Tidak. Tidak. Mereka berdua sedang apa? Direktur Zhang, bukankah kau bilang bahwa satpam sialan itu adalah kakakmu? Sekarang dia bukan? Berani-beraninya kau panggil dia begitu. Satpam. Usir dia. Direktur Zhang, aku salah. Aku tahu aku salah. Direktur Zhang, maaf. Direktur Zhang, maaf. Ketua Zhang. Harap tenang. Lihat, Raja Prajurit itu sedang menjaga Jiang Yingshui. Dia mungkin menyukainya, jangan tinggalkan kesan yang begitu keras. Kau benar. Baiklah. Aku tidak akan membuangnya ke laut, usir saja. Kau datang kali ini untuk kerjasama dengan Qianlong Group, kan?
Oh begitu. Mulai hari ini, kau adalah mitra teratas grup kami. Ini. Apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Ketua Zhang yang menunjuknya. Ayo tanda tangan kontrak. Ayo. Cepat. Apa yang harus kita lakukan, bro? Kita telah menyinggung kakaknya Ketua Zhang. Dan kita kehilangan status mitra. Kenapa buru-buru? Bukankah kau dengar Direktur Zhang bilang dia salah orang? Satpam sialan itu, dan Jiang Yingxue, aku tidak akan melepaskan mereka, ayo. Jiang Chen, kamu bukan hanya seorang satpam, kan? Betul, Ketua Zhang bahkan memanggilmu kakak, dan dia juga memberikan kemitraan itu kepada Jiang Group. Semua ini diberikan sebagai bentuk rasa hormat kepadamu. Kamu pasti bukan hanya seorang satpam. Bukankah Ketua Zhang berkata begitu? Dia salah mengira aku sebagai orang lain. Aku hanya seorang satpam. Mungkin aku terlalu mirip dengan kakaknya, jadi dia membantu kita. Baik. Ngomong-ngomong, hari ini kamu membelaku di depan begitu banyak orang, dan bahkan memfasilitasi kerjasama itu. Kamu adalah kontributor terbesarnya. Aku akan memberimu bonus dan cuti. Mulai sekarang, kamu bisa istirahat. Andai saja suamiku adalah pria yang setegar itu. Kalau begitu terima kasih, Presdir Jiang. Ada urusan pagi ini yang menunda perceraian. Aku pasti akan menyelesaikannya siang ini. Ayo kembali ke perusahaan dulu. Lalu aku akan pergi sendiri. Baik, Presdir Jiang. Cerai, ya, baiklah. Lagi pula, pernikahan ini seperti tidak pernah terjadi. Hei, Kakak, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Hari ini di resort, mari kita bertemu. Ada banyak hal yang ingin aku laporkan kepadamu. Oke. Tidak perlu menjemputku, aku akan ke sana sendiri. Oke. Jiang Yingxue. Sekarang kamu ketahuan, ya? Xiao Yunfei, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengikutimu sampai ke sini. Sekarang kamu sendirian. Satpam sialan itu juga tidak ada di sini. Lihat bagaimana kamu melarikan diri. Kamu tertangkap, kan? Xiao Yunfei, lepaskan. Jiang Chen. Kamu lagi, Satpam Bao, kamu sendirian aja, dan masih sombong aja? Kemarin ada yang membelamu. Kamu pikir kamu hebat? Percaya atau tidak, aku bisa jentikan jari, dan membuatmu lenyap dari dunia ini. Baik, ayo lihat bagaimana kamu membuatku menghilang dari bumi ini. Tapi sebelumnya, aku akan membereskan sampah sepertimu. Tangkap dia. Jiang Chen, kamu cuma satpam. Berapa gajimu sebulan? Jangan macam-macam dengan bisnisku yang bernilai miliaran. Sekarang cepat kembali ke pos satpammu dan main HP. Dan aku akan lepaskan kamu. Diam. Jiang Chen, hati-hati. Jangan bunuh siapapun. Keluarga Xiao sangat berpengaruh di kota naga. Ayo. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Tunggu saja. Panggil Raja Prajurit Sui ke sini. Sekarang, segera. Bocah, kamu mati. Sui, Raja Prajurit. Menarik. Sui, Raja Prajurit. Dia adalah raja pasukan khusus yang dibesarkan oleh keluarga Xiao. Dia sangat kuat. Tuan Muda, apa perintah Anda? Satpam sialan ini, jatuhkan dia untukku. Buat dia berlutut dan menjilat sepatuku. Jiang Chen, kau harus pergi sekarang.
Orang ini benar-benar tangguh. Kau tidak sebanding dengannya. Bos Jiang, jika aku pergi, bagaimana denganmu? Apa kau benar-benar akan membiarkan Xiao Yunfei membawamu pergi? Aku tidak bisa melakukannya. Kau hanya bodyguard pribadiku. Lindungi keselamatanku. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Pergi saja. Bukan begitu. Orang ini tidak cukup untuk membunuhku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Nak, aku sudah bilang kau pergi, tapi kau tidak pergi. Kau bersikeras tinggal dan ingin mati ya? Aku bisa lihat. Kau juga pernah di militer. Aku dari Dragon Fang, unit pasukan khusus. Jangan bilang aku menindasmu. Kau masih bisa pergi sekarang. Unit Dragon Fang. Mengesankan. Tapi kau tidak terlihat begitu tangguh. Lidah tajam. Nak, kau lawan aku. Tidak mungkin. Kau tidak tahu perbedaan antara Dragon Fang dan unit lain. Seperti langit dan bumi. Tapi, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut sekarang dan jilat sepatu tuan muda kami. Dan aku akan ampuni nyawamu. Tidak perlu. Aku sudah bilang. Kau tidak cukup baik. Nak, aku memberimu kesempatan dan kau tidak menghargainya. Awas. Jiang Yingsue, kamu harus khawatirkan dirimu sendiri. Suwei adalah andalan pasukan khusus. Dengan satu pukulan, lehermu bisa patah. Tidak. Jiang Chen menghindarinya. Dia benar-benar menghindar gerakan Suwei. Tinju naga dari unit Dragon Fang. Tapi kurang fleksibel dan bertenaga, kamu pasti sering ngantuk di kelas. Bagaimana dia tahu tinju naga, jurus mematikan Dragon Fang? Dan dia bisa menunjukkan kelemahan teknik tinjuku. Siapa dia sebenarnya? Bagian bawah tubuhmu lemah, jelas tanda ginjal lemah. Pasanganmu pasti kecewa di ranjang. Kau bicara omong kosong. Biarkan aku tunjukkan unit Dragon Fang dari China jurus mematikan pamungkas. Jiang Chen, hindari. Satpam payah itu tidak bisa menghindarinya. Aku pernah melihat dengan mataku sendiri tendangan Suwei mematahkan batang baja. Bahkan petarung sanda profesional akan terluka parah oleh satu tendangan atau tewas. Jiang Chen, jangan memaksakan diri hanya untuk melindungiku. Jangan berlebihan. Hei, Satpam payah, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik di mana kamu akan dikubur setelah mati. Suwei adalah tentara pasukan khusus, peringkat di daftar tentara elit nomor 5. Satu tendangan dan organmu akan hancur. Kamu, satpam kecil, akan dipukuli sampai babak belur. Hidup ini begitu sepi seperti salju. Nak, jangan terlalu sombong. Seleksi untuk tentara elit sudah seperti ini? Bahkan seseorang dengan keterampilan dasar seperti itu yang tidak solid bisa masuk 5 besar daftar tentara elit? Gerakanmu lambat, sayang sekali. Sudut salah, sayang sekali. Kekuatan kurang. Sayang. Kembali dan berlatih beberapa tahun lagi, kamu mempermalukan tentara elit. Bangun, sampah. Bunuh satpam ini, bangun. Tuan muda, orang ini adalah seorang master. Saya tidak sebanding dengannya. Dia tahu semua jurus mautku. Dia hanya bermain-main denganku. Jika dia serius, aku akan mati dalam 3 gerakan. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Maaf, Tuan muda. Prajurit terbaik pun tidak bisa mengalahkannya. Satpam sialan ini, satpam bodoh, tunggu saja. Nona Jiang, kenapa kau menatapku seperti itu? Jiang Chen, sebenarnya identitasmu apa? Kau bisa mengalahkan Dragon Fang, prajurit terbaik pasukan khusus? Dengan kekuatan seperti itu, kau hanya seorang satpam di sini? Yah, satpam memiliki sedikit keterampilan itu normal, kan? Tugasku adalah melindungi keselamatan majikanku. Benar? Kakimu terluka. Biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit dulu. Kau mengalihkan topik. Bos. Nye,
Nyonya. Apa Nyonya? Jangan bicara sembarangan. Aku mengantar Nona Jiang untuk merawat lukanya. Bicara nanti. Hei, Nona Jiang. Bukankah bos seharusnya memanggilnya istri? Berkasnya dengan jelas menunjukkan, dia adalah istri bos. Kamu sedang apa? Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Tapi kamu tidak bisa saat aku terluka menggangguku. Sudah lama sekali. Apa kau belum mengenalku? Aku seorang pria sejati. Percayalah padaku. Wow, sosok Presiden Jiang harus kau lihat. Ini akan membuatmu terkesima. Luar biasa. Lihat kaki panjang itu. Kaki ini saja sudah sebanding dengan setahun bersenang-senang. Ah, Jiang Chen, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lihat? Cepat oleskan obatnya. Oh, ya, baiklah. Mungkin akan sedikit perih. Tahan ya. Tak kusangka dia begitu perhatian. Begitu lembut dengan perempuan. Tampan dan cukup kuat untuk melindungiku. Jauh lebih baik daripada suamiku yang selingkuh itu. Ya ampun, Jiang Yingxue, apa yang kau pikirkan? Presiden Jiang, selesai. Kau baik-baik saja? Bos, kau ingin menemuiku? Apakah kau benci Jiang Chen? Aku benci Jiang Chen setengah mati. Jika bukan karena dia, masa aku bisa kehilangan pekerjaanku? Sekarang aku tunawisma. Karena kau benci dia, kita satu nasib. Jiang Chen sudah menggagalkan rencanaku berkali-kali. Akan kubuat hidupnya sengsara, dan tidak bisa mati. Jadi maksudmu apa? Kita bekerja sendiri-sendiri. Bukankah kau punya koneksi di jalanan? Suruh seseorang untuk menutup kepalanya dengan karung, pukul dia sampai mati atau lumpuh, aku tidak peduli. Keluarga Shao kami akan bertanggung jawab. Sedangkan aku akan berurusan dengan Jiang Yingxue, wanita itu. Karena aku tidak bisa memilikinya, aku akan menghancurkannya. Siap, bos. Bersulang. Presiden Jiang benar-benar orang baik, dia sendiri mengambil istirahat, dan memberiku libur juga. Andai saja yang kunikahi adalah dia, pasti menyenangkan. Mas Chen. Hebat. Aku tidak tahu kau memiliki kemampuan yang luar biasa, pantas saja kau adalah pengawal Presiden Jiang. Mas Chen, Presiden Jiang mengangkatmu sebagai pengawal pribadinya. Di antara kalian berdua, mungkin terjadi sesuatu. Apa yang kau pikirkan? Presiden Jiang dan aku murni profesional. Tapi aku selalu merasa Presiden Jiang sepertinya menyukaimu. Apa yang kau katakan? Presiden Jiang adalah CEO besar, masa dia tertarik pada orang sepertiku, hanya seorang satpam? Ini Mas Guang, bos besar di Dragon City. Jiang Chen, kau abis. Bukankah ini bos bawah tanah terbesar di kota naga? Bos dunia bawah, Guang, dia kesini buat apa? SSST, kecilkan suara. Mereka orang-orang keras. Kudengar kalau kamu lihat mereka di jalan, mereka akan pukuli kamu. Seberani itu. Chen, mereka kesini. Haruskah kita pergi? Mereka mencari aku, tenang saja. Kalian makan dan minum saja, jangan khawatir. Dan... Pak? Saya tidak tahu, apa yang Anda inginkan dari Jiang Chen? Jadi kau Jiang Chen? Saya Jiang Chen. Kau cukup berani, ya? Guang ingin bicara denganmu. Cari tempat lain untuk ngobrol. Kenapa tidak bisa bicara di sini? Kau bocah nakal. Kalau kau benar-benar ingin tempat ini menjadi pertumpahan darah, aku, Liu Wei Guang, tidak akan keberatan sama sekali. Kau benar. Aku tidak bisa begitu saja merusak reputasi bos di sini. Ayo. Oh, iya. Pesan lagi 50 tusuk sate. Aku akan kembali untuk menghabiskannya.
bos. Kasih Chen 50 tusuk. Pantasan aja Chen, sama preman gede aja nggak takut. Temanmu udah ditangkap, panggil polisi aja. Panggil polisi aja. Nggak usah, bos. Kakakku jago berantem. Kakakku jago berantem. Buat dia, orang-orang ini mudah banget. Dengerin aja dia. Kasih dia 50 tusuk. Chen bilang, bakal balik makan. Dia pasti balik. Orang baik? Kalau gitu, kalau temanmu itu beneran balik, tusuk-tusuk ini. Aku yang traktir. Ya, aku udah muak sama Guangge itu, seenaknya aja ngerjain orang. Kalau kakakmu bisa ngalahin dia, makan hari ini, aku yang bayar. Hari ini, aku yang traktir. Makasih, bos. Sama-sama. Chen, kamu harus pulang dengan selamat. Kayaknya udah siap-siap. Ya, berdandan kayak badut, kayak kepik, mau apa lo? Bocah, jangan sombong. Manajer Wang bilang, gua tahu lo jago kungfu. Tapi anak buah gua juga bukan kaleng-kaleng. Aku tidak percaya. Kami banyak, kau sendirian. Kau pikir kau masih bisa bersikap keras? Benar, satu orang, kau bisa lawan. Tapi dengan kami semua, aku tidak percaya. Kau bisa kalahkan kami semua? Bukan sombong, tapi aku tidak menarget siapapun. Maksudku semua yang di sini. Semua sampah. Bos, anak ini terlalu sombong. Tangkap dia. Bunuh dia. Jangan mendekat. Jangan datang. Nak, hari ini aku bunuh kau. Kak Guang. Preman. Kalian? Perhatian. Push up 10 menit. Guang. Gangster. Tahu nggak? Di dunia ini, kau akan membayar balas cepat atau lambat. Langit melihat. Kamu tahu kenapa kamu bertemu aku hari ini? Karena langit mengirimku untuk menghukummu. Bilang, kamu mau dihukum seperti apa? Tidak, nak. Chen. Tuan Chen. Aku salah. APT. Omong kosong apa ini? Siapa kakekmu? Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan potong lidahmu, percaya atau tidak. Chen. Aku buta dan tidak kenal kehebatanmu. Aku ke toilet cari lampu. Aku di sini untuk cari mati. Kamu orang yang murah hati. Tolong lepaskan aku. Mulai sekarang, jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Aku akan menembus api dan air untukmu, tanpa ragu. Mulai sekarang, jika aku melihatmu, aku pasti akan memutar jalan. Master ini sungguh luar biasa. Para elit Black Dragon Society-ku dipermainkan seperti orang bodoh, dikalahkan dengan mudah. Ini mengerikan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan semudah itu. Presiden Jiang ada yang salah. Kita diserang dari keluarga Xiao. Beberapa proyek yang berjalan semuanya telah dihentikan. Rantai modal kita benar-benar terputus. Apa? Jiang Yingxue, lihat apa yang telah kau lakukan. Jiang Group berakhir seperti ini karena dirimu. Bagaimana kami, para pemegang saham, diharapkan mendukungmu? Benar, Jiang Yingxue. Itu karena kau menghina putra sulung keluarga Xiao. Itulah mengapa grup kita sekarang dalam krisis ini. Kau terlalu egois. Kami semua mengikutimu, bukan untuk melihatmu menyeret semua orang seperti ini. Kalian semua? Jiang Yingxue. Jika dalam 3 hari kau tidak bisa menyelesaikan blokade keluarga Shao, maka kami akan menarik investasi kami dari Jiang Group. Jiang Group bisa menunggu likuidasi kebangkrutan. Benar. 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 Apa yang harus kita lakukan, Yingxue? Jika kita tidak bisa menemukan investasi baru, aku khawatir seluruh Jiang Group akan bangkrut. Xiao Yunfei, untuk mendapatkanku, dia tidak segan-segan melakukan apapun. Apakah aku hanya harus menyerah? Siapa yang bisa membantuku? Halo? Yingxue, ingat aku? Su Ziyun. Aku dengar, Jiang Group sedang diserang oleh Xiao Group. Ziyun Group kami selalu menjadi saingan dengan Xiao Group. Untuk blokade ini, aku bisa berinvestasi untuk membeli sebagian saham Jiang Group dan membantumu melewati ini. Benarkah? Terima kasih banyak, Nona Su. Sama-sama.
Presiden Jiang, jika ada waktu, kau bisa datang ke Shui An Huating, kamar 888, dan kita bisa bicara tentang ini secara detail. Hempeha, Tuan Xiao, aku khawatir Jiang Yingsue, perempuan jalang itu, tidak akan pernah tahu bahwa aku adalah wanitamu. Lagi pula, grup Xiun dan keluarga Shao selalu berselisih. Tuan Xiao memikirkan rencana ini benar-benar brilian. Pantas saja kau pria yang kupilih. Ziyun, yang ingin kutiduri sebenarnya wanita lain. Kau tidak cemburu? Tuan Xiao masih meremehkan aku, Su Ziyun. Aku tahu. Apa yang kau inginkan sekarang hanyalah ketundukan Jiang Yingxue. Wanita seperti dia, dimain-mainkan beberapa hari, kau akan bosan cepat atau lambat. Hanya orang sepertiku, seorang istri yang berbudi luhur, adalah wanita yang paling dicintai Tuan Xiao. Aku benar-benar tidak salah menilai dirimu. Ziyun, kemarilah, biarkan aku menciummu. Hahaha. Nona Su, tamu untuk ruang pribadi yang kau pesan sudah tiba. Ziyun, Ini adalah obat paling canggih. Itu akan membuat perempuan jalang Jiang Yingxue itu liar penuh gairah. Pergi. Yingxue, coba ini. Ini adalah barang terbaik dari Suyan Huating. Ini akan membuatmu terkesima, aku janji. Aku sebenarnya tidak banyak minum. Sudahlah. Tapi kali ini soal kerjasama. Aku harus memberi Su Ziyun muka. Aku tidak banyak minum. Mungkin aku tidak bisa membedakan juga. Jiyun, bukankah sebaiknya kita membicarakan investasi itu? Aku berencana menawarkan 10%. Kau memberiku minum apa? Yingxue, lihat dirimu, cantik sekali. Kau bisa sampai di sini karena tidur dengan banyak pria, kan? Biarkan tuan muda bermalam. Lagi pula, kau sudah tidak perawan lagi. Itu Xiao Yunfei, brengsek itu. Dia bekerja sama dengan Su Ziyun untuk menjebakku. Aku sudah memberimu jalan keluar, tapi kau tidak mau. Kau memaksaku, bukankah kau hanya jalang tak berguna? Apa hebatnya dirimu? Jiang Chen, tolong aku. Hei, Jiang Chen, tolong. apa? Masih memikirkan satpam sialan itu? Aku tidak percaya dia bisa tumbuh sayap dan terbang ke sini. Hei, Bang Chen. Lepaskan aku. Wanita, akhirnya, kau ada di tanganku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Hahaha. Setelah tuan muda puas dengan Jiang Yingxue, aku ingin tahu apakah masih ada tenaga yang tersisa. Aku masih menunggu, loh. Jangan khawatir, aku akan bersenang-senang dulu. Dengan wanita berbudi ini, pasti akan kusisakan untukmu, manisku. Hehe. Bajingan. Hehe. Di saat seperti ini, kau masih ingin melawan? Bagus. Aku suka rasa perlawanan. Karena itulah yang membuatnya menyenangkan. Hehehe. Karta. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Xiao Yunfei, kamu memang mencari masalah. Jiang Chen, apa yang kamu lakukan di sini, penjaga? Apa yang kalian lakukan? Bukankah aku sudah bilang untuk berjaga di luar? Bagaimana dia bisa masuk? Jiang Chen, kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Orang-orang ini, mereka semua adalah prajurit kelas atas prajurit. Tangkap dia.
Sekarang giliranmu. Mundur. Apa yang akan kamu lakukan? Hei, Chen. Maaf, kamu orang besar, maafkan aku, tolong, lepaskan aku, tolong, aku mohon, biarkan aku pergi. Ah, Kamu berani menyentuh Jiang Yingxue? Sepertinya kamu tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Chen, aku tidak akan pernah memikirkannya lagi. Biarkan aku pergi, Chen. Tuan Chen. Tuan Chen, biarkan aku pergi. Aku punya uang, aku akan memberimu uang. Aku mohon padamu, Chen. Aduh. Pelan-pelan. Istirahat sebentar. Aku ambilkan air. Jiang Chen, jangan pergi. Selamatkan aku. Tidak, Jiang Chen, kamu tidak boleh memanfaatkannya. Bahkan jika kamu suka Yingxue, kamu harus saat dia sadar, mengakui perasaanmu. Tadi malam. Mungkinkah Jiang Chen yang menyelamatkanku? Tadi malam, Jiang Chen menyelamatkanku. Saat aku paling tidak berdaya, dia mendobrak pintu dan masuk. Di malam hari, dia bisa saja. Tetapi malah dia berjaga di luar pintuku semalaman. Jiang, kamu sudah bangun? Ada rasa tidak nyaman lain? Ah, tidak. Aku baik-baik saja. Jiang Chen, terima kasih. Tadi malam, jika bukan karena kamu, Hanya menjalankan tugas. Baiklah. Silakan segarkan diri, biarkan aku periksa apa yang ada di kulkas. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. pria yang begitu baik, kenapa dia sudah menikah? Dan aku juga seorang wanita yang sudah menikah. Di antara kita, pada akhirnya tidak mungkin. Ini mienya. Aku tidak tahu Jiang Chen bisa memasak. Pria yang baik. Makanlah. Jiang Chen, kamu akan menyetir nanti. Antar aku ke bandara. Sepupuku Euro kembali. Tentu, tidak masalah. Kamu pasti lelah karena penerbangan. Ayo pergi. Aku akan mengadakan pesta sambutan untukmu. Tunggu, sepupu. Aku akan memberitahumu. Kembali kali ini, aku di sini untuk bersaing denganmu untuk Jiang Group. Lagi pula, selalu seperti ini dalam perebutan warisan. Hahaha. Aku pikir, kakak yang selalu kompetitif denganku sejak kecil, akan dewasa setelah belajar di luar negeri. Dia masih sama. Perasaan akrab itu kembali. Hei, bukankah ini suami murahan sepupuku? Sepupu, suamimu. Jangan sebut pria itu. Aku berencana menceraikannya. Jiang Chen, ayo pergi. Oke. Sepertinya, sepupuku tidak tahu bahwa pria ini adalah suaminya. Chen, kamu sudah bekerja sebagai bodyguard untuk sepupuku? Kamu sangat tampan, hanya jadi bodyguard itu pemborosan bakat. Menjadi bodyguard hanyalah pekerjaan biasa. Ini bukan soal status tinggi atau rendah. Dia selalu rendah hati dan percaya diri. Ada pesona unik dalam dirinya. Jadi, Chen, apakah kamu sudah menikah? Pria sepertimu pasti punya banyak gadis yang menyukaimu, kan? Aku punya banyak teman yang baru pulang dari luar negeri. Mereka semua masih lajang. Mau aku perkenalkan padamu? Terima kasih atas tawarannya, tapi aku sudah menikah. Ah, sayang sekali. Istrimu beruntung bisa menikah dengan pria sepertimu.
Dia pasti sangat bahagia. Menghadapi wanita cantik sepertiku, kamu bisa tetap tidak tergoyahkan. Ying Shui, kamu benar-benar menemukan harta karun. Chen, aku masih penasaran. Orang seperti apa sebenarnya dirimu? Aku pernah mendengar banyak perbuatan muliamu. Aku hanya orang biasa, mengejar kehidupan yang damai dan biasa. Rendah hati, tampan, menawan. Pria yang begitu hebat, dari kecil sampai sekarang, aku tidak pernah bisa bersaing dengan kakakku. Tapi kali ini, hehe, sebagai adik perempuan, aku harus membantu kamu mengujinya. Buatlah dirimu seperti di rumah sendiri. Aku mau mandi dulu. Tentu, sepupu. Silakan, jangan pedulikan aku. Kamu senggang besok? Ayo ketemu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan langsung. Itu menarik sekali. Seperti drama pendek. Dua orang, berhadapan, saling tidak mengenali. Surga membantuku. Sepupu, oh sepupu. Jangan salahkan aku. Kesempatan yang bagus sekali, aku tidak bisa melewatkannya. Tentu, aku senggang besok. Di mana kita bertemu? Di restoran Aile, jam 7 malam, aku akan pesan ruang pribadi. Kamu? Nona Jiang, kenapa jadi kamu? Kamu yang disebut suamiku? Yang di KTP-ku bernama Jiang Qingyun. Jadi Jiang Qingyun adalah Jiang Yuro dan sepupu Ying Shui. Sebenarnya, kali ini aku mengajakmu keluar hanya untuk membicarakan perceraian. Perceraian? Bukankah kamu bilang kamu ingin bercerai? Terakhir kali kita tidak sengaja melewatkannya, tapi karena kita bertemu sekarang, keluarkan saja surat perceraiannya dan tanda tangani. Jadi sepupuku ingin menceraikan Jiang Chen. Oh, sayang, maaf. Setelah aku mengirimimu pesan itu terakhir kali, aku mulai ragu-ragu. Setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk bicara langsung denganmu. Jadi, bagaimana pendapatmu sekarang? Saat ini, aku hanya ingin mencoba mengenalmu lagi. Mungkin kita benar-benar bisa menjadi pasangan. Maaf, tapi ini bukan lagi soal apakah kamu ingin bercerai. Akulah yang menginginkannya. Aku sudah menemukan seseorang yang aku suka. Mungkinkah Jiang Chen menyukai sepupuku? Seseorang yang kamu suka, sayang. Bagaimanapun kita sudah menikah secara sah. Kamu bahkan belum mencoba. Bagaimana kamu tahu kita tidak cocok? Beri aku kesempatan. Oke? Biarkan aku katakan sekali lagi, aku tidak tertarik padamu, karena kamu tidak mau membahas perceraian, aku akan menyuruh pengacaraku menghubungimu. Ahem, PH, pria bodoh. Beraninya dia menolakku? Lihat aku mengadu domba. PH. Sepupu, aku melihatnya. Akhirnya aku melihat, pria yang hanya kulihat sekali saat kita mengambil surat nikah. Kamu juga punya suami seperti itu. Ya, aku terlalu malu untuk memberitahumu sebelumnya. Suami kawin kilat, kedengarannya tidak bagus. Hei, kamu tidak akan pernah menebak siapa dia. Dia. Pengawalmu, Jiang Chen. Apa katamu? Aku juga kaget. Aku tidak pernah menyangka dia mengajakku keluar hanya untuk bicara soal perceraian. Dia bilang, dia sudah punya seseorang yang dia suka. Saat aku mendengar itu, hatiku hampir hancur. Aku memohon padanya untuk tidak meninggalkanku. Untungnya, dia tersentuh oleh ketulusanku. Dia berjanji padaku dia akan melepaskan wanita itu demi aku dan menjalani hidup yang baik bersamaku. Jiang Chen adalah suami Yuro, dan dia rela menjalani hidup yang baik dengannya. Presiden Jiang, Anda meminta saya untuk... Jiang Chen, bukankah kamu tidak tertarik padaku? Malam ini, aku akan membuatmu menjadi milikku. Bikin ini jadi kenyataan.
Coba lihat, apakah kamu masih belum bisa melupakan sepupuku? Jiang Chen, biarkan aku membuatkanmu teh, supaya kamu bisa merasakan keahlianku. Duduk, duduk. Jiang Chen ini sesuatu yang hebat yang kubeli di luar negeri. Ambil, dan akan berhasil dalam 30 detik. Setelah malam ini, aku ingin melihat bagaimana kau bisa menghadapi sepupumu. Aku akan meminumnya bersamanya. Lagi pula, barang ini dimaksudkan untuk menghidupkan suasana hehe. Jiang Chen, cobalah. Ini adalah Longjing Danau Barat kelas atas. Dia meminumnya. Kenapa wajahnya tidak berubah sama sekali? Apakah waktunya belum cukup? Tidak buruk. Sepupu, kenapa kau meminumnya? Presiden Jiang. Ada apa? Wajahmu sangat merah. Jiang Chen, aku pusing. Panas sekali. Hei, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Ada yang salah dengan teh itu. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya malah menguntungkan Jiang Yingsue, HMPH. Berterima kasihlah padaku, Jiang Yingsue. Aku membantumu mendapatkan kembali suami tercintamu. Tanpa setidaknya 1 atau 2 miliar, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Apa aku membangunkanmu? Maaf, semalam aku... Jiang Chen, apakah kamu menyukaiku atau tidak? Jika iya, ayo kita bersama. Aku sudah berbicara dengan suamiku tentang perceraian. Aku mau. Dan aku akan bertanggung jawab padamu. Aku akan menceraikannya. Euro juga menikah kilat dengan Jiang Chen. Apa yang aku katakan sebelumnya mungkin karena dia melihat bahwa aku suka Jiang Chen, dia mengatakannya hanya untuk menyakitiku. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak pernah menyangka dia akan sengaja menaruh afrodisiak di dalam teh. Mungkin aku akan mengirim pesan ke Jiang Euro. Bertemu sekarang dalam situasi ini, mungkin sangat canggung. Mari kita atur waktu untuk bertemu, untuk menandatangani perjanjian perceraian. Bos, kita sudah sampai. Apa kau yakin dengan ini? Menceraikannya begitu saja? Ini yang terbaik. Bos, ini surat nikahmu. Lihat sekali lagi. Bagaimana kalau ada kesalahpahaman? Mana mungkin? Istriku. Informasi yang kudapatkan sebelumnya jelas menunjukkan. Sebenarnya, itu Yingsue. Selama ini Yingsue. Jiang Yingsue, Jiang Chen sekarang ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, maka segera datang ke sisi barat bawah jembatan layang. Xiao Yunfei, apa lagi yang kamu mau? Di mana Jiang Chen? Yingsue, orang tuamu, yaitu, mertuaku, mereka sangat khawatir padamu, mereka memintaku untuk mengantarmu pulang. Bagaimana jika aku tidak pulang bersamamu? Yingsue,
Kita hidup dalam masyarakat yang berdasarkan hukum sekarang, aku tidak akan memaksamu. Hal-hal yang kau paksakan padaku, apakah sedikit? Jiang Yingsue keluarga Shaoku di Longcheng adalah hukum, aku bisa mengumpulkan sekompi tentara elit. Pengaman kecilmu itu. Xiao Yunfei, apa sebenarnya yang kau inginkan? Dia adalah pengawal pribadiku. Dia bertanggung jawab atas keselamatanku. Masalah antara kita berdua. Tolong jangan libatkan orang lain, oke? Masalah antara kita? Aku harus mencapai tujuanku, bahkan jika aku harus menggunakan cara apapun. Xiao Yunfei. Tuan. Tidak perlu begitu jauh. Lagi pula, kita akan bersama seumur hidup. Pulanglah denganku sekarang. Kita akan menikah besok. Jika aku pergi, hidupku akan hancur. Tapi Jiang Chen ada di tangan mereka sekarang. Masuk mobil. Sebenarnya, aku agak suka rasa mengemudi, karena kupikir aku bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak suka hal-hal yang tidak bisa kukendalikan. Xiao Yunfei. Sudah kubilang, panggil aku Yunfei. Kita akan segera menikah. Jangan terlalu jauh. Kamu tidak ingin satpam kecilmu mendapat masalah, kan? Xiao Yunfei, apa yang akan kau lakukan pada Jiang Chen? Sudah kubilang, panggil aku Yunfei. Jika kamu bersikap baik dan lakukan seperti kataku, satpam kecilmu akan hidup. Jika kamu tidak patuh, aku akan patuh. Tolong, lepaskan Jiang Chen. bagus, itu lebih baik. Persiapkan untukku mas kawin yang murah hati. Aku ingin memberikan Yingsue pernikahan yang sempurna dan megah. Jiang Chen, tenanglah. Aku pasti akan mempersiapkan standar tertinggi mas kawin. Hei, Jiang Chen, di mana kamu? Kakakku menikah dengan Xiao Yunfei. Ini hari ini. Apa kau tahu? apa? Hubungi semua yang diundang ke pernikahan. Ikut aku untuk menghentikan pernikahan. Bukankah ini miliarder top dunia? Kepala keluarga Su, dia juga di sini untuk pernikahan putra sulung keluarga Xiao. Ini adalah CEO grup Qianlong, Zhang Qianlong. Tuan Zhang dari Top Tech, 4 keluarga besar Dragon City, kepala keluarga Long, dan dari Northern Industries, Tuan Zhao. Tuan Wang dari Thunder Group, dan beberapa yang namanya saja saya tidak ingat, mereka pasti semua orang besar. Begitu banyak orang besar, kenapa mereka semua di sini? Siapa pemimpinnya? Untuk memiliki begitu banyak orang besar mengikutinya? Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan Xiao Yunfei dan Nona Jiang Yingsue acara pernikahan. Silakan berbalik, pengantin. Tersenyumlah untukku. Jika tidak, aku akan suruh satpam sialan itu. Baiklah, aku akan tersenyum. Nona Jiang, apakah Anda mengambil Tuan Xiao sebagai suami Anda, dalam sakit dan sehat, dalam kaya atau miskin, untuk mencintai dan menyayangi, dan setia kepadanya seumur hidup Anda? Apakah Anda menerimanya? Aku. Jiang Chen, kau tidak apa-apa? Jiang Chen, kau satpam jelek, berani membuat masalah di pernikahanku. Satpam, usir dia keluar. Siapa yang berani? Pernikahanmu? Apa aku setuju? Jiang Chen, apakah kau menghina keluarga Xiao? Hari ini, kau mati. Aku nyatakan, mulai saat ini,
Grup Xiao, selesai. Hanya satpam jelek, dan kau berani bicara besar? Kau? Menghina bos kami? Buka matamu, dan lihat baik-baik. Aku dari grup Longqian, Zhang Qianlong. Keluarga Xiao, apa kalian ini? Suyu dari keluarga Su. Ini adalah keluarga paling top di dunia, kepala keluarga Su. Teknologi top, Zhang Yufei. Kepala keluarga Long, Long Jie. Zhao Yu, Wang Gang, Li Chengguo, Sun Tian. Salam, bos. Bos. Banyak orang penting. Semua adalah bawahan Jiang Chen. Jiang Chen ini, siapa sebenarnya dia? Grup Xiao sudah lama menggunakan cara curang untuk mengganggu pasar, menyebabkan kerugian serius. Mulai hari ini semua grup besar kita akan menghentikan sepenuhnya semua kerja sama dengan grup Xiao dan bersama-sama memboikotnya. Di Longcheng keluarga Xiao tidak akan ada lagi. Kamu? Kalian? Maaf, saya terlambat. Kami selalu suami istri. Tapi kita saling merindukan berulang kali. Jiang Chen. Kau. Benar kau. Aku. Kali ini aku tidak akan merindukanmu lagi. Jadi, suami kilat Ying Sui itu yang dulu kamu pakai untuk menipu kami, itu kamu, Jiang Chen. Ya, ayah. Hubunganku dengan Ying Sui benar-benar takdir. Kami bertemu langsung, tapi tidak saling mengenali, dan itu membuat kami semakin saling mencintai. Hal baik datang bagi yang menunggu. Ying Sui kita. Akhirnya bersamamu, awan terbelah, bulan bersinar terang. Jiang Chen dan aku berhasil. Takdir sungguh menakjubkan. Jiang Chen adalah menantu yang luar biasa. Kalian berdua cocok sekali, jodoh dari surga. Haha, ayo, mari kita bersulang. Bersulang. Kakak ipar, selamat. Tapi, kakak ipar, kalau suatu saat kamu merasa kakakku menyebalkan, aku akan menunggu. Kamu tidak punya kesempatan.